Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Bagaimana kabar teman-teman sekalian? Sehat? Selamat pagi, selamat siang, selamat malam bagi yang menonton di waktu-waktu tersebut. Pada kesempatan kali ini kita akan berbicara tentang intinya ya. Kemarin sudah pendahuluan, terus sejarah, kaidah fikih yang ada 3 itu, zaman Nabi, zaman pertengahan, zaman modern atau kontemporer. Sekarang kita akan belajar core-nya, intinya, yaitu kaidah fikihnya. You can write. Let's see this. Jadi kaidah fikih secara garis besar ya, gambarannya kita akan mempelajari tentang induk kaidah fikih, yaitu kaidah-kaidah cabang yang dapat dikembalikan lagi atau diproyeksikan kepada kaidah induk. Jadi nanti di sini sebenarnya ada perbedaan pendapat tentang berapa jumlah kaidah induk. Ada yang mengatakan 4, ada yang mengatakan 5. Biasalah perbedaan pendapat. Kalau dalam nahwu misalnya ada yang mengatakan asma sitah, ada yang mengatakan asma khamsah. Terus ada yang mengatakan dalam fi'il misalnya ada yang mengatakan af'alu thalatha, af'alu khamsah, af'alu sab'ah. Isim juga begitu, ada yang jamak juga begitu, ada yang jamak ada 2, jamak taksir dan jamak salim. Kemudian ada yang berpendapat jamak ada 3, jamak taksir, jamak mudzakkar salim, jamak muannats salim ya. Biasalah perbedaan pendapat. Jadi pada kali ini kita akan membahas tentang kaidah induk yang jumlahnya itu ada yang 5. Kita ambil yang 5 saja. Kemudian ada kaidah cabang yang disepakati, itu ada 41, banyak sekali ya. Terus ada kaidah cabang yang diperselisihkan oleh ulama. Jadi kalau sampean semakin dalam belajar Islam, nanti akan ditemui perbedaan pendapat oleh para ulama. Jadi perbedaan pendapat itu kan rahmat, khilaf wa immah rahmah, katanya seperti itu, tidak masalah. Jadi biasakan untuk berbeda pendapat, jangan memaksakan pendapat sendiri atas orang lain. Jadi semakin Anda hafal banyak kaidah fikih di sini, itu akan jauh lebih baik. Tapi capaian minimal atau penilaian minimal itu paling enggak sampean harus hafal 5 kaidah induk yang nanti kita akan bahas. Jadi mungkin di akhir sesi sampean harus hafal 5 kaidah induk tersebut. Ini penting soalnya apabila sampean menemui masalah kontemporer seputar Islam, sampean bisa berfatwa kepada diri sendiri, oh masalah ini yang paling pas menggunakan kaidah induk ini, masalah itu menggunakan kaidah induk yang seperti itu. Sangat membantu, sangat efektif, sangat praktis dan efisien. Kaidah pertama, al-umuru bimaqasidiha. Apa? Al-umuru bimaqasidiha. Jadi metode menghafal itu kan ada banyak sekali. Salah satunya dengan cara mengulang-ulang. Jadi semakin saya baca 999 otak, di situ dijelaskan bahwa semakin kita banyak menggunakan indera kita, itu
materi yang kita pelajari itu akan semakin menempel di otak, di long term memory, otak jangka panjang. Jadi kalau sampai menghafalkan sambil berbicara saja kurang efektif. Sampai menghafal sambil berbicara dan menulis masih kurang. Sampai menghafal dengan berbicara, dengan menulis, dengan berimajinasi, dengan titian ingatan atau jembatan keledai istilahnya, mind mapping, itu akan jauh lebih mempermudah Anda dalam menghafal. Jadi saya ulangi, semakin banyak menggunakan indera itu semakin mudah materi masuk ke dalam otak kita. Jadi ada yang saya pernah ingat itu, dawuh guru saya itu, kalau menghafal itu menggunakan hati, itu bisa menjadi wawasan bagi kita. Karena sampai mempelajari Islam itu ya isinya memang hafalan, gak bisa jauh-jauh dari hafalan. Dalam tradisi Muslim itu ada tradisi menghafal kitab. Ini yang menjadi poin plus umat Islam. Sampai jarang atau bahkan 1 banding miliaran orang yang menghafalkan kitab-kitab yang lain, kitab suci agama lain. Itu jarang orang yang menghafal Injil Perjanjian Lama, Injil Perjanjian Baru, Injil Matius, Injil apa itu, saya tidak terlalu paham tentang perbandingan agama. Cuma ya yang itu orisinil kitab suci Islam benar-benar terjaga lewat menghafal. Jadi orang-orang tahfiz itu istilah untuk orang-orang yang menghafal Al-Quran itu memang menjaga orisinilitas, keaslian Al-Quran itu dijaga oleh para tahfiz. Jadi sekali lagi, kalau sampai ingin memperdalam ilmu Islam itu ya memang banyak hafalan, kisah-kisah sahabat, terus pendapat ulama ini, pendapat ulama itu, dalil ini, dalil itu, kaidah ilmu ini, kaidah ilmu itu, hafalan semuanya. Jadi kaidah pertama ini, kaidah induk yang pertama ini itu diambil dari berbagai sumber Al-Quran dan hadis. Cuma karena terlalu banyak mungkin saya ambil contoh satu itu dari hadis. Sampai sudah familiar tentu dengan hadis ini, innamal a'malu binniyat wa innamal likulli imri'in ma nawa. Dihafalno ini, dihafalkan kalau belum hafal. Hadisnya juga cekak lah, pendek, dia enggak sepanjang hadis-hadis yang lain. Qala Rasulullah, qala Mu'ad bin Jabal, qala faqala. Ini sangat pendek. Dihafal, kalau bagus juga hafal perawinya, terus hafal yang jalur sanadnya, jangan hanya matanya saja, itu lebih baik. Jadi innamal a'malu binniyat wa innamal likulli imri'in ma nawa. Artinya segala amal itu tidak lain tergantung pada niat, dan sesungguhnya tiap-tiap orang tidak lain akan memperoleh balasan dari apa yang diniatkan. Kurang lebih seperti itu artinya. Jadi nanti kita akan belajar kaidah. Terus dari mana kaidah ini diambil? Saya ambil contoh satu hadis atau Quran, dalil naklinya.
Nah, jadi nanti kaidah induk ini memiliki beberapa kaidah cabang yang akan kita pelajari satu persatu. Jadi pertama, kandungan kaidah al-umuru bimaqasidiha, itu kandungan pertama, la thawabu illa bin niyati, tidak ada pahala kecuali dengan niat. Jadi niat ini sesuatu yang urgent sekali dalam masalah ubudiyah ya, untuk membedakan antara aktivitas keseharian atau perbuatan adat dengan aktivitas ibadah ubudiyah, itu ya membedakannya dengan niat yang takyin, yang khusus, yang spesifik. Misalnya saja orang yang menahan lapar karena puasa dengan orang yang menahan lapar untuk menghindari penyakit atau untuk diet, ini membedakannya gimana? Dari zahirnya saja sama-sama puasa, ya itu salah satunya dengan niat. Yang tahu ya dirinya sendiri. Niat, mahalun niat kan fil qalbi, tempatnya niat di hati. Yang ngerti ya anak dewe, diri sendiri, atau wali yang mengetahui sesuatu yang tersembunyi. Itu mungkin pembahasan yang lain ya. Jadi niat itu untuk membedakan misalnya dari puasa karena menahan lapar, atau puasa karena untuk kebalik sorry. Jadi menahan lapar karena puasa atau menahan lapar untuk menghindari penyakit atau diet. Jadi misalnya diet ini kan yang biasanya dilakukan ibu-ibu muda pasca melahirkan. Ada yang senam 1-2, ada yang minum jamu-jamu, macam-macam lah usahanya. Jadi kelangsingan tubuh setelah melahirkan itu kan dipicu 2 faktor toh, menurut saya yang bukan ahli medis. Jadi pertama itu faktor internal karena hormonnya. Misalnya kalau orang tuanya sehabis melahirkan gemuk, ya yang anaknya juga kemungkinan besar sama. Sebaliknya kalau orang tuanya setelah melahirkan masih langsing, itu jarang ya. Anaknya juga kalau setelah melahirkan juga langsing. Itu faktor internal hormon. Faktor internal lain ada banyak. Kemudian faktor eksternal misalnya pola hidup. Orang tuanya setelah melahirkan masih langsing, tapi kok anaknya setelah melahirkan kok agak berkembang, apa ya istilahnya kalau biar nggak nyinggung, agak bertambah gitu. Itu ya karena mungkin pola hidupnya habis melahirkan nggak makannya banyak, terus olahraganya sedikit, itu juga berpengaruh. Jadi ada diet itu kelangsingan tubuh itu juga dipengaruhi oleh internal dan eksternal, faktor internal, faktor eksternal. Sampai sana yang jauhnya, kembali ke materi. Terus niat, contoh niat lain, contoh niat yang membedakan antara aktivitas biasa dengan aktivitas ubudiyah, kehambaan. Itu misalnya mandi atau berwudu, itu kan sama atau kalau dilihat untuk bersih-bersih, untuk membersihkan atau anggota badan dengan untuk sholat. Itu yang membedakan apa? Yang membedakan ya niatnya itu.
Terus menyembelih hewan untuk lauk dan untuk kurban itu juga membedakannya dengan niat. Terus zakat dengan sumbangan sosial itu ya yang membedakan juga niat. Jadi niat itu sangat penting sekali sampai dijadikan kaidah fikih. Terus ada lagi misalnya puasa, ini sama-sama ubudiyah ya. Yang membedakan antara puasa wajib dan puasa sunnah itu apa? Ya niat itu. Tayamum untuk menghilangkan hadas kecil atau besar, yang membedakan apa? Ya niat. Penting niat ya. Niat dan amal ini sesuatu yang sangat korelatif. Sampai niat melakukan sesuatu, perbuatannya juga yang harus perbuatan yang halal, yang dibolehkan. Jangan perbuatan haram, niatnya apik tapi melakukan melakukan hal-hal yang haram, itu nggak boleh, kecuali pada kasus-kasus tertentu. Misalnya sampean berbohong untuk mendamaikan, itu malah justru dianjurkan. Ada niat niatnya baik tapi dengan cara yang tidak boleh atau cara yang haram juga tidak dibenarkan. Misalnya sampean menyantuni anak yatim dari hasil korupsi, naudzubillah min dzalik, ya itu tidak boleh. Atau berjudi dengan niat untuk dibagikan kepada fakir miskin, of course tidak boleh. Jadilah thawabu illa bin niyati, itu contohnya adalah misalnya ada niat mau berwudu, mendapat pahala, tetapi jika tanpa niat berwudu itu tidak dapat pahala sekalipun sholatnya dilakukan dengan sah. Terus kaidah kandungan yang kedua, ma yustaratu fihi ta'inu fal hata fihi mubtilu. Dalam perbuatan yang disyaratkan menyatakan niat, maka kesalahan pernyataan dapat membatalkan perbuatan tersebut. Misalnya ada seseorang itu menunaikan sholat zuhur tetapi dengan niat khusus sholat asar, ya tentu enggak bisa tuh. Atau menunaikan puasa qadha dengan niat khusus puasa sunnah, ini ya enggak sah. Jadi niat ta'yin, niat khusus itu fungsinya membedakan antara satu ibadah dengan ibadah yang lain. Kemudian yang ketiga, ma yustaratu ta'arrudu lahu jumlatan wa la yustaratu ta'yinuhu tafsilan idza ayyanahu wa akhta dzarra. Perbuatan disyaratkan ta'arud niat secara global dan tidak disyaratkan ta'yin niat secara rinci. Bila ta'yin niatnya salah maka berbahaya. Jadi kaidah ini tentang mengkhususkan niat jika salah itu berbahaya. Kaidah kandungan selanjutnya, ma la yustaratu ta'arrudu lahu jumlatan wa la tafsilan
idza ayyanahu wa ahta lam yadurra. Suatu perbuatan yang baik secara keseluruhan atau secara terperinci tidak disyaratkan memakan niat. Bila dinyatakan dan ternyata keliru maka tidak berbahaya. Jadi kita langsung contohnya biar lebih paham. Jadi ada seseorang sholat, dia meniatkan sholat itu pada hari Sabtu, padahal hari itu hari Jumat, maka sholatnya tetap sah. Sebab meniatkan hari dan tanggal ia sholat tidaklah disyaratkan dalam sholat. Kemudian ada imam, misalnya contoh lain, ada imam sholat terus meniatkan bahwa makmumnya adalah Hasan, padahal yang menjadi makmum adalah Husain, cah kembar ini, anak kembar, maka sholatnya tetap sah. Sebab apa? Sebab meniatkan siapa yang menjadi makmum itu tidak disyaratkan di dalam sholat. Sholli fardhu subhi rakataini mustaqbilal qiblati adzan ma'muman untuk adaan imam lillahi ta'ala. Enggak ada meniatkan siapa yang menjadi makmum terus kapan hari apa sholat itu enggak ada. Jadi enggak berbahaya. Kaidah kandungan selanjutnya, maqasidul lafzi ala niyatil lafzi illa fi mawdhi'in wahidin wa huwal yaminu indal qadhi fa innaha ala niyatil qadhi. Tujuan ucapan tergantung pada niat orang yang mengucapkan, kecuali dalam satu tempat, yaitu sumpah di hadapan qadhi. Qadhi itu hakim. Berarti dalam konteks Indonesia ya sumpah di pengadilan itu. Dalam kondisi ini maksud lafal adalah menurut niat qadhi. Contoh, ketika ada seseorang sedang sholat mengucapkan atau membaca suatu ayat yang mengandung pengertian tertentu dengan tidak ada maksud lain kecuali membaca ayat tersebut, maka jelas diperbolehkan. Tetapi sebaliknya, dia maca ayat tapi ditujukan untuk suatu hal yang lain, maka sholatnya batal. Contohnya, ada orang sholat terus membaca Al-Hijr ayat 46, udkhulu bi salami aminim. Ini dalam konteks orang Arab ya mungkin, atau dalam kelompok-kelompok tertentu yang paham maksudnya. Udkhulu bi salami aminin. Dalam sholat dia mengucapkan seperti itu dengan tujuan memerintahkan orang lain, tamu, untuk masuk. Ya, seketika sholatnya batal. Terus jadi pengecualian kaidah ini adalah ketika orang bersumpah di hadapan qadhi atau hakim, maka yang dipertimbangkan itu niatnya hakim. Yang memutus itu ya niatnya hakim, bukan niatnya orang yang bersumpah. Kemudian kaidah selanjutnya, ibradu fil uqudi lil maqasidi wal ma'ani la lil alfadhi wal mabani. Yang dipertimbangkan dalam transaksi adalah maksud dan makna, bukan lafal dan bentuk ucapan. Jadi yang dapat dihukumi yaitu seseorang dengan tujuan melafalkannya, mengucapkannya, mengetahui maknanya, dan memang jelas itulah yang dimaksud. Sementara ada 3 kasus tertentu pengecualian yang tidak bisa dihukumi menurut sebagian ulama. Jadi ada suatu ungkapan muncul dari seseorang tanpa ada niat untuk mengungkapkannya, tidak bisa dihukumi. Seperti orang tidur, dia kan tidak ada niat untuk mengungkapkan. Orang pingsan, orang mabuk, orang gila. Terus ada yang mengucapkan lafal tetapi bukan bertujuan maknanya.
Misalnya anak kecil yang belum mumayyiz, belum gongdolor, belum belum dewasa, atau orang yang dituntun, dipandu berbicara dengan bahasa yang tidak dipahami, tidak bisa dihukumi. Kemudian ada seseorang tujuannya mengucapkan, mengetahui maknanya, dan secara zahir ia memaksudkan, tapi secara batin tidak. Nah, ini tidak bisa dihukumi, seperti ungkapan orang yang main-main dan orang yang dipaksa. Kemudian kaidah kandungan terakhir, yaitu an-niyatu fil yamini tukhassisul lafzul amma wala tu'ammimul lafzul khas. Niat dalam sumpah mengkhususkan lafal am, tidak sebaliknya, tidak mengamkan atau mengumumkan lafal yang khas, lafal yang khusus. Misalnya seseorang bersumpah tidak akan berbicara dengan manusia, yang dimaksud ya Hasan, bukan sebaliknya, mengumumkan lafal yang khas. Ini bersumpah Hasan tapi dimaksudkan umat manusia itu yang tidak. Pembahasan besok adalah kaidah yang kedua, yaitu al yaqinu la yuzalu bisyak. Keyakinan tidak dapat menghilangkan keraguan. Bisa disiapkan materinya, bisa tanya-tanya atau searching di situs yang kredibel. Terus siapkan kopi, siapkan ilmu, siapkan mental. Itu saja dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Billahi taufik walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.